منازل تهجري حبي منازل قالوا منازل تهجري حبي منازل غرامك حتى في قلبي منازل قالوا منازل تهجري حبي منازل غرامك حتى في قلبي منازل قالوا منازل تزري حبي منازل غرامك حتى في قلبي منازل. Berarti beliau ini Habib Ali bin Ahmad As-Segaf ini merupakan salah satu contoh seorang waliullah yang dimana Allah hilangkan rasa khawatir dan rasa susahnya, ya kan? Berarti tepat ini kita sekarang berziarah dan kita berbicara tentang masalah ini di makam beliau ini ya, Habib ya. Wah, menarik ini. Jadi seorang wali itu tidak boleh menyalahi seorang nabi. Jadi dikatakan di annal waliya muttabi'un wan nabiyyu muttaba'. Jadi seorang wali itu mengikuti dan nabi itu yang diikuti. Jadi seperti itu ya. Jadi wali itu tidak mungkin menyalahi daripada nabi atau rasul itu. Jadi tetap harus hukumnya harus mengikuti nabi atau rasul itu ya. Itu maksudnya. Adabnya lah ya seperti itu. Jadi kadang-kadang ya orang seringkali seringkali merasa hal-hal khariqul adah itu dirinya yang dipahami harus melakukan khariqul adah, padahal khariqul adah itu tidak seperti itu juga gitu loh ya. Jadi perilaku dirinya jangan khariqul adah itu. Kalau normal itu kan memang ada seseorang begitu agar dia dianggap wali, nah, maka perilaku dia yang khariqul adah, bukan dia menciptakan hal khariqul adah gitu. Paham enggak? Misalnya kalau wali itu misalnya bisa mengeluarkan keramat hisiahnya, itu bisa mengeluarkan air tangannya misalnya seperti itu. Nah ini enggak begitu gitu ya kan. Perilaku dia katakan dalam tanda kutip melanggar perintah-perintah Allah itu gitu loh. Biar orang itu dikatakan sebagai wali misalnya seperti itu, ada muncul di masyarakat seperti itu gitu. Misalkan orang ditanya kenapa kamu tidak sholat misalnya, aku itu wali ahli hakikat sehingga tidak perlu sholat gitu. Itu tidak benar itu seperti itu. Itu banyak di masyarakat itu ya, fenomena kayak gitu ya. Ya sejauh saya melihat di sosial media adalah orang yang punya pandangan seperti itu. Jadi yang dijadikan khariqul adah itu gitu ya, melampaui adat itu seperti itu gitu. Keramat hisiahnya yang mau ditampilkan seperti itu gitu. Seperti itu maksudnya. Padahal setiap wali seperti yang kita bahas kemarin, selain beliau memiliki keramat hisiah, tapi yang utamanya tadi adalah maknawiyahnya. Iya. Nah ini malah kebalik ya, yang diutamakan karomah hisiahnya ya, ya.
Nah, tapi ya kembali lagi ini masalahnya apa? Sebenarnya itu kan bagi wali itu Allah itu segala-galanya. Jadi dia tidak lagi butuh pengakuan dari manusia itu. Dan saya pernah membaca ya, Bu, ya, dan mendengar bahwa seorang wali yang benar-benar wali itu terkadang tidak menyadari bahwa dirinya seorang wali. Iya. Karena apa? Karena hal itu Allah merahasiakannya itu demi kebaikan wali tersebut. Betul. Jadi Allah pun tidak kasih tahu kepada dia demi kebaikan wali itu sendiri. Seperti itu. Nah ini di sini ada yang menarik nih, Mas Ucok. Dikatakan wakilah alamatu wali salah satu asia. Tandanya seorang wali itu ada 3, Mas Ucok. Yang pertama antakuna himmatulillah. Jika himmahnya, semangatnya, semangat spiritualitasnya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, himmahnya itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa firahu ilallah. Larinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi ya pokoknya kembali lagi. Nah, seperti itu. Wa syukhruhu billah, dan kesibukannya dengan Allah gitu. Seperti itu. Jadi intinya bagi seorang wali itu Allah gitu. Anda. Jadi suatu ibadah untuk seorang wali itu sebenarnya adalah waktu untuk dia bisa berdua-duaan dengan Allah. Iya, istilahnya dalam bahasanya tasawuf itu al-unsi billah itu ya, merasa tentram sama Allah. Nah, itu tidak sudah meninggalkan lagi sisi dunia dan lain ya. Sudah ada. Ya, jadi dia tidak lagi punya kepentingan ingin begitu gitu. Dari manusia gitu. Nafsunya sudah enggak, seperti itu. Lalu ada lagi dikatakan begini. Wakila alamatul wali ayyakuna abadan nadiran illa nafsi bi'anil sifat. Jadi salah satunya lagi bahwa tanda seorang wali itu apa? Ayyakuna abadan. Jika selamanya ia ada, itu melihat dirinya dengan pandangan kecil. Jadi seorang wali itu tidak pernah melihat dirinya itu besar. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa ayyakuna khaifan min sukuti martabatilati huwa fiha, dan dia orang itu khawatir sebab jatuhnya dari derajat yang dia ada di dalam pandangannya, ya, di dalamnya. Artinya begini, kalau misalnya seseorang itu jadi orang baik gitu ya, dia itu akan, misalkan makom dia itu apa, kedudukan dia itu baik sebagai orang baik, maka dia itu selalu khawatir gitu ya, kalau dia jatuh jadi orang dari orang baik itu gitu. Tapi baik di sini bukan di hadapan manusia, di depan Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi kalau dia sudah punya posisi di depan Allah Subhanahu wa taala baik, ya dia akan selalu khawatir gitu, jangan sampai dia jatuh. Maka dia semakin lebih giat dia dalam melaksanakan ketaatan untuk menjaga apa posisinya di depan Allah itu yang kedua. Yang ketiga, jadi yang terpenting adalah anggapan Allah bukan anggapan manusia. Ya, wa alla yafiqa bi karomati tabarulau, dan dia orang yang tidak percaya dengan keramat yang muncul untuknya. Jadi seorang wali itu tidak percaya gitu, tidak mempercayai sesuatu yang dia bisa, keramatnya itu sendiri dia tidak dijadikan sesuatu yang luar biasa. Ya. Bukan dijadikan suatu ini kesombongan ataupun aneh. Wa alla yaqtaraba, dan dia tidak tertipu dengan keramat itu. Jadi keramat itu yang hisiah itu bisa saja menipu gitu loh sebenarnya. Nah, seperti itu. Kenapa bisa menipu? Karena begini. Kita harus hati-hati. Misalnya kalau katakanlah seorang wali itu bisa berjalan di atas air, bukankah seperti itu angsa bisa? Kalau dia mempercayai gitu,
bahwa berjalan di atas air itu menandakan seorang wali, maka kita tidak salah kalau kemudian mengatakan angsa Angsa itu adalah wali. dan dalil bahwa bisa berjalan di atas Orang wali air. itu adalah ya Paham nggak? malah jadi ujian sebetulnya. Ya makanya seperti itu. Jadi kalau misalnya seorang wali bisa terbang misalnya, Iya. dan burung bisa terbang. Kalau orang itu menandakan keramat kewaliannya itu ada kewalian dan karomah bisa terbang, maka tidak salah juga kalau kemudian burung pun dikatakan Wali. gitu. Seperti itu. Nah, kalau kita seperti itu ya kita tertipu dengan keramat yang Sia. yang di karomat itu tadharu lahu itu dan keramat yang muncul itu tadi. Iya, iya. Ya toh? Iya. Misalnya apa lagi ya? Ya, jadi keramat Isya ini itu menjadi sesuatu yang oleh para wali itu tidak dipercaya bahwa dengan hal itu saya itu seorang wali gitu loh, paham nggak? Tidak bisa menjadikan keramat itu Isya itu sebagai dasar untuk mengklaim bahwa seseorang itu wali atau tidak. Gitu. Misalnya kalau orang tahu dari jarak jauh seseorang datang misalnya, tadi apa bedanya dengan binatang yang memiliki penciuman bahwa di sana juga tahu gitu misalnya seperti itu. Nah, jadi para wali itu apa? Wa alla yathiqa bi karamatin tadharu lahu wa la yaqtarra biha gitu. Jadi keramat yang muncul baginya itu tidak dia percaya dan dia tidak boleh tertipu dengan keramat itu. Hati-hati gitu hal-hal yang kisia itu. Misalnya seperti itu. Misalkan orang tahu hal gaib misalnya, dia percaya ahli nujum pun bisa. Nah, nanti jangan-jangan Ahli nujum adalah wali. ya seperti itu maksud saya. Jadi tanda orang seorang wali ya pertama apa tadi ya menarik itu bahwa dia selalu melihat dirinya kecil ya. Yang kedua dia selalu khawatir itu akan martabatnya atau posisinya di depan Tuhan itu jatuh gitu ya. Dan yang ketiga dia tidak terpedaya oleh keramatnya. Oke, seperti itu Mas Ito. Ya. Menarik mungkin. Semakin dikupas, semakin kita perdalam, wah, semakin awam mungkin. Ya semakin menarik lah, ya kan? Kitanya semakin awam ini, ya kan? Banyak hal-hal yang memang kita harus gali lebih dalam. Iya. Karena kalau tidak ya apa banyak hal yang ya tetapi sekali lagi orang awam itu memang berpikir seperti itu. Ya lebih menggoda hal-hal yang fisiah Ya. daripada hal-hal yang mana Ya. Ya. Nah, turun itu. ya saya kira Turun itu. pencerahannya. Saya kira itu ya Mas Ito ya. Ditambah lagi tadi pembahasan ini langsung pada praktisi. Praktisinya Habib Ali bin Ahmad Segaf ya. Semoga Habib Ali bin Ahmad bin Segaf sekeluarga diberikan kemuliaan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, para audiens, para netizen di rumah, berikut ngaji online kita hari ini dengan Habib Zain Aidid tentang kewalian. Ya. Semoga kita semua mendapatkan manfaat dari apa yang kita menjelaskan di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. بلا فيزا ولا عنوان سنة المحب سهران